Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal amal soleh kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Lalu pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang diiringi hujan ini, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah menurunkan hujan ini dengan hujan yang penuh keberkahan dan membawa manfaat. Di malam yang diiringi dengan hujan kali ini, kita akan memasuki atau membahas hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, di mana kita di pertemuan kemarin sudah selesai dari hadis yang kedua. Hadisnya cukup panjang. Dan hadis yang ketiga ini, kata para ulama, Pak Bu, sebagai mukammilun li hadisi as-sabiq, sebagai pelengkap. Hadis yang ketiga ini sebagai pelengkap untuk melengkapi hadis yang kedua. Jadi saling berkaitan. Dan hadis ini sangat pendek. Hadisnya apa? Sangat pendek. Baik, kita akan membahasnya insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Moga dibaca, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumil wa ba'd. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن جرار بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Nah, jazakallahu khairan. Hadis yang ketiga ini yaitu membahas tentang rukun Islam. Membahas tentang apa? Rukun Islam. Dan di hadis yang ketiga ini, Pak Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah perumpamaan.
Sebuah apa? Perumpamaan atau sebuah gambaran. Islam itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Bangunan yang ditopang oleh 5 pondasi. Apabila salah satu pondasi itu rusak, apabila salah satu pondasi itu hancur, maka efeknya bisa akan menyebabkan Islam itu hancur. Kenapa kok bisa? Karena pondasinya rusak, seperti halnya rumah. Kalau rumah pondasinya itu tidak kuat, biasanya awet napa mboten? Nah, bangunan ya nggak cuma rumah lah, bangunan awet mboten, Pak? Mboten nggih. Gampang napa? Ya kena gempa ya gampang rubuh, atau sedelato cete wis pada pating ngelupas ya, atau bangunannya mandan geser miring. Jadi tukangnya kudu sing pinter juga. Demikian pula dengan Islam. Kalau pondasinya itu tidak kuat, maka ya keislamannya bisa goyah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di hadis ini, hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sinten namanya Pak Bu? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu punya beberapa anak. Di antaranya Abdullah, ada juga yang namanya Asim, ada juga yang namanya Hafsah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Di antaranya adalah Abdullah ini, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di usia ke-13 tahun. 13 tahun berarti seumuran bocah kelas pinten? Kelas 6-an apa gitu? Sekitar bocah kelas 6 itu sudah masuk Islam. Masya Allah. Dan ketika masuk Islam itu, Abdullah bin Umar semangatnya luar biasa sekali untuk mengikuti apa saja yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu saat Ibnu Umar itu pengen melu perang. Bocah SMP, SD jaluk melu perang. Ikut ke sebuah peperangan. Maka sama Nabi SAW, jangan, masih kecil jangan. Bayangkan, kita kalau punya anak kecil usia pinten 12, 13, 14, 15, izin ke kita, Pak, saya pengen ke Palestina lah. Saya pengen ke Palestina. Loh, ngapa? Pengen melu perang karena kira-kira kita sebagai orang tua mengizinkan atau tidak, Pak? Hah? Tidak lah ya. Kenapa tidak? Ya tentunya belum cukup umur, belum cukup mental, belum cukup ilmu, kekuatannya juga. Loh, bocah SMP perang lawan wong sing gede-gede, kurang pas. Makanya Rasulullah SAW menahan Ibnu Umar, jangan dulu, nanti kalau udah gede baru. Ini saking semangatnya bocah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 orang dari kalangan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Umar itu nomor 2. Ibnu Umar meriwayatkan hadis kurang lebih sebanyak 2.500 hadis. Masya Allah. Pinten? 2.500 hadis. Kita baru berapa Pak Bu? 3 ya. Berarti isi kurang pinten? Isi kurang 2.400
497 hadis ben bisa nyaingi Ibnu Umar. Dan itu pun harus hafal. Ini nomor satunya sinten? Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis. Masya Allah. Padahal Pak Bu, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling akhir masuk Islam. Sahabat Nabi sing paling keri mlebu Islam itu Abu Hurairah. Tapi hadis yang paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagai motivasi kita, meskipun kita baru hijrah, baru ngaji di akhir-akhir ya usia kita mungkin sudah lanjut, ya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis 2.200-an. 2.200. Kemudian yang keempat Aisyah radhiyallahu anha, sama kayak Anas 2.200. Yang kelima Ibnu Abbas sekitar 1.500 hadis. Yang keenam Jabir bin Abdullah sekitar 1.500 hadis juga. Dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri 1.100 hadis. Nah, Ibnu Umar ini di peringkat 2.500 hadis, Masya Allah. Dan beliau terkenal sebagai salah seorang sahabat, selain banyaknya hafalan hadis, juga sahabat yang hebat dalam menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, ini maksud ayat ini apa, maknanya apa. Salah satunya Ibnu Umar. Yang lain siapa Ustadz? Ibnu Abbas. Yang lainnya lagi Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Itu ulama-ulama tafsir, Pak, dari kalangan sahabat. Nah, ini. Kemudian beliau, Ibnu Umar ini juga terkenal sebagai sahabat yang suka niru. Niru sinten? Niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat A, maka Ibnu Umar langsung parani itu tempat A, didatangi, sholat di situ. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik onta kemudian turun sholat mutlak 2 rakaat, Ibnu Umar melu. Naik onta kemudian turun dari onta sholat 2 rakaat. Masya Allah. Saking melu-melu nih. Kalau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di suatu tempat di waktu ini dan diketahui oleh Ibnu Umar, maka langsung dilakukan. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang tidak mau meriwayatkan hadis kecuali dihafal ketepal. Masya Allah. Jadi beliau ini nggak mau meriwayatkan hadis kecuali sing napa Pak Bu? Dihafal banget. Nek misalnya kados kula lan panjenengan kola nggak mau diriwayatkan. Kelalen bunyal Islamu diulang-ulang. Saya juga kayak gitu kadang. Nah, level-level kayak gini nggak pantas gitu. Nggak pantas untuk meriwayatkan hadis secara tanpa teks. Harus pakai teks. Kalau pakai hafalan ya bisa rusak nanti. Nah, berarti ini menunjukkan Ibnu Umar sangat cerdas sekali, Pak. Abdullah bin Umar sangat cerdas sekali orangnya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam pondasinya ada berapa? 5. Dan ini harus saling menguatkan.
Jangan sampai ada yang lemah salah satunya. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjemahan yang lebih tepat seperti itu, Pak. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Bahwasanya kita harus bersaksi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya syahadat itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sekurang-kurangnya harus mencakup 3 hal atau 3 syarat. Yang pertama, kata Syekh Fauzan, fala budda minal i'tiqadi bil qalbi. Orang yang bersyahadat itu harus meyakini seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa. Meyakini dengan hatinya, bil qalbi. Ini yang pertama. Jadi ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, hatinya juga mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nutqi bil lisan. Diucapkan dengan lisannya. Makanya biasanya kalau ada orang mau masuk Islam, itu ya diucapkan, dituntun. Asyhadu, asyhadu, Allah, Allah. Diucapkan ada suaranya. Harus. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal amali bil jawarih. Diamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi kalau ada orang, ada kelompok yang sampai mengatakan beriman sama Allah lah, sing penting yakin ini wis iman gue. Ini keliru, Pak. Keliru. Saya pernah dengar sebuah cerita kabar itu. Ada beberapa orang mengklaim beriman kepada Allah itu cukup dengan yakin. Nek wis yakin ya wis selamat. Orang sholat orang apa-apa. Orang puasa orang apa-apa. Sing penting yakin. Nganggo dalil maning. Dalile surat napa? Al-Hijr ayat ke terakhir 99 kalau nggak salah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lah gue yakin sing dinggo. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu yakin, keyakinan. Apakah benar tafsirnya yakin? Gue yakin, sing penting yakin ya wis lampung. Atau bagaimana? Para ulama tafsir panjenengan buka buku tafsir manapun, yakin di situ maksudnya adalah ketika sakaratul maut tiba. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah itu cuma sampai ajal kita datang, Pak. Kalau misalnya nanti kita kowayah meninggal, berarti yang wis masih mengkotok, ngisuk orang ibadah. Kan seperti itu. Kapan kita selesai beribadah? Ketika kematian itu tiba. Yakin di situ maksudnya adalah kematian.
Nah, tapi sebagian orang mengatakan, ya ini kelompok-kelompok yang sedikit, ya bukan sedikit lagi ya, menyimpang, menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang ngawur, batil. Mereka mengatakan beribadahlah kepada Allah, nek wis yakin ya wis mandek, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Meskipun bawa dalil Al-Quran, tapi kalau dipahaminya dengan pemahaman yang keliru, ya pada belum. Ini, jadi harus kita yakini dengan hati, kemudian diucapkan, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi rukun Islam. Salatnya, puasanya, zakatnya. Ini yang pertama tentang syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu syahadat yang kedua adalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan bersaksi di sini juga konsekuensinya jangan sampai melewati tiga hal ini. Tiga hal. Pernah saya sampaikan di sini atau belum ya? Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, jangan sampai merubah, mengurang-urangi, atau menambah-nambahi ajarannya Nabi SAW. Nonton pinten Pak? Bu? 3. Kalau kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah, maka jangan sampai kita melanggar 3 ini. Jangan apa yang pertama? Merubah. Yang kedua, jangan nambah-nambahi ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga apa? Jangan mengurang-urangi ajarannya Nabi. Contoh yang pertama, apa wau? Merubah. Contoh merubah gimana? Ya misalnya azan. Kan yang diajarkan itu lafadznya gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan azan ya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, kemudian kita ganti. Pengen bervariasi. Diganti dengan asyhadu anna Muhammadan Nabiullah. Ora patia adoh antara Rasul dan Nabi. Boleh tidak? Angsal boten? Boten. Kenapa enggak boleh? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Adanya ya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aja diganti asyhadu anna Muhammadan Nabiullah. Lah tapi kan orang apa? Nabi karo Rasul pada baik tetap orang ini. Karena bukan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Atau ditambahi. Lah yang pengen nek asar ya ditambahi lah adane. Kan asar lagi pada istirahat ditambahin apa? As-sholatu khairum minan naum ben pada tangi. Boleh apa enggak Pak? Enggak boleh lah. Karena enggak ada ajarannya. Enggak ada ajarannya. Meskipun itu ya, ajaran kalau enggak salah itu dari Utsman bin Affan. Utsman itu termasuk khalifah ketiga ya, ketiga. Itu termasuk sunnah khulafaur rasyidin, sunnah termasuk. Maka tidak mengapa ada azan 2 kali, ada azan 2 kali, maaf. Ada azan 2 kali itu adalah sunnah dari Utsman bin Affan dan itu sudah direkomendasi sama Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ngerubah. Pengen bukai wong azan asar tambahi assalatu wassalamu alaihi. Kok assalatu wassalamu alaihi? Assalatu khairum minan naum. Ini yang pertama. Yang kedua terus apa wau?
menambah cerita. Misal salat maghrib lah ben genep nasisan kayak isya. Jadi berapa? 4. Atau salat subuh jadi 3 atau 4. Mentang-mentang awake gede dan juga berharap pahalanya luwih akeh. Loro karo 4 kan akeh pundi? 4. Jadine subuhane 4 rakaat sisan ben mareng gitu. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jumlahnya sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 sudah. Terus yang terakhir mengurang-urangi, ya sama saja contohnya. Rakaatnya 2 jadi 1, atau rakaatnya 3 jadi 2. Asalnya itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya memang dijamak, itu nggak mau. Nah ini mengenai apa? Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah wa iqamis shalah, yaitu menunaikan atau menjalankan ibadah sholat. Ini termasuk dari rukun Islam. Termasuk dari rukun Islam. Dan sholat ini sangat penting sekali, Bapak. Sholat ini sangat penting sekali. Perhatian bagi orang yang sudah menunaikan, apalagi yang belum. Perhatian bagi orang yang sudah menunaikan, apalagi yang belum. Perhatian gimana Ustadz? Orang yang sholat itu, Pak, masih terkena ancaman. Masih terkena apa? Ancaman. Celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Ini juga digunakan sebagai dalil, Pak Bu, sama orang-orang yang nyeleweng. Apa dalilnya? Lagi sing sholat kok celaka, mending ora usah sholat. Fawailun lil musallin. Di dalile, nang surat Al-Maun, celakalah orang-orang yang sholat. Jawabannya berikut. Sing sholat be celaka apa mana? Sing ora sholat. Yang sholat saja diancam dengan celaka, apalagi yang tidak. Dan harus dibaca secara lengkap. Celaka yang kayak gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tapi sholatnya itu lalai. Lalai maksudnya gimana? Di sini para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, menjelaskan lalai di sini adalah yang sampai sholatnya itu ditunda-tunda sampai mau ganti waktu. Misal sholat zuhur dikerjakan pas isyarat adzan asar. Sholat asar dikerjakan pas arep maghrib. Maghrib dikerjakan pas arep isya. As-salatu wassalamu alaikum ya maghriban di sini. Ini celaka yang kayak gini. Jadi harus tepat waktu. Tepat waktu itu ya di waktu antara azan sampai qomat atau lebih seperti itu udah termasuk tepat waktu. Apalagi kalau kita ada uzur, misalnya perutnya sakit atau memang dari safar sehingga telat, itu masih dikatakan sebagai tepat waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud sahun di sini lalai adalah tidak khusyuk. Salat yang tidak khusyuk itu yang celaka. Apalagi sing awit takbir ngasih salam, sing dipikirkan dunia. Ngasih kelalen, niki imamnya baca apa jajal, bingung. Tadi imamnya baca apa? Bingung. Jenengan masih kemutan Pak? Maghrib tadi imamnya baca surat apa? Masya Allah. Surat apa Mas? Al-A'la sama? Yuk kelalen. Maghrib tadi imamnya baca apa Pak?
Nah ini ya, nama Pak Thohir masih ingat Al-A'la di rakaat pertama. Iya, yang kedua napa? Napa Bu? Al-Ma'un, Masya Allah. Nah ini jangan sampai kita belas ya. Dan jangan lupa Al-Fatihah juga dibaca. Ngasih kelalen Al-Fatihah nggak disebut. Jadi minimal ya ingat suratnya itu apa. Jadi itu tanda kekhusyuan kita tahu. Yang lebih bagus lagi kita benar-benar menghayati apa yang dibaca oleh imam. Jadi jangan sampai kita wailun lil musallin. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga, wa ita izzata, menunaikan zakat. Dan zakat ini macam-macam, Pak. Ada yang namanya zakat hewan ternak. Ya. Kemudian ada juga zakat emas dan perak. Kemudian zakat biji-bijian dan buah-buahan. Zakat barang tambang. Barang tambang ya termasuknya tembaga, emas, perak, dan yang semisal kayak gitu. Atau rikas. Rikas itu barang-barang temuan, artefak, atau barang-barang fosil. Baik itu peninggalan sejarah Islam maupun non-Islam. Maka kalau sudah mencapai nisab, harus dizakatkan. Perinciannya gimana Ustadz? Jenengan jangan absen di kajian fikih. Sudah sampai zakat belum? Belum gitu, masih sholat. Nanti insya Allah di situ ada sama Ustaz Haji. Dan jangan lupa pula zakat fitrah, itu yang paling penting dan sering kita jumpai di setiap tahun ya. Bukan sering lagi, setiap tahun ketemu zakat fitrah. Maka harus ditunaikan. Ini adalah pondasi yang ketiga. Lalu pondasi yang keempat adalah haji. Menunaikan apa? Ibadah haji. Dan haji ini bagi yang mampu, Pak Bu. Haji ini bagi yang mampu. Umroh juga. Maka keliru, kurang tepat. Kalau misalnya ada orang nyari hutang sana sini, go haji itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau nggak mampu ya sudah, jangan dipaksakan untuk haji atau umroh. Tapi kan ibadah Ustaz loh, Nabi SAW tidak membebani, Pak. Utang itu beban loh. Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita utang misal haji bahkan sampai berapa ratus nih. Kemarin bulik saya itu, saudara saya ada yang haji bukan furoda tapi plus 300 kalau nggak salah. Bayangkan 300 juta nek utang. Ternyata nggak sempat haji, itu pun nunggu berapa tahun. 5 apa 3 saya lupa. Pokoknya kemarin 2023 baru berangkat. Daftarnya sekitar 2017 apa 2018. Lebih mangkat ini. Bayangkan kalau udah hutang, daftar, belum sempat haji meninggal. Di akhirat kayak gimana? Sementara hutang di akhirat nggak ada. Nyarutangnya pakai uang itu nggak ada. Ngangge nopo? Pahala. Ngangge pahala atau dosa orang yang mungkin ada yang dizolimi itu. Orang-orang yang zolim itu nanti akan ditimpakan ke dia. Apalagi dosa-dosa orang yang dia mintai hutang gitu. Maka harus hati-hati. Kalau memang nggak mampu untuk menunaikan haji, ya sudah jangan. Makanya Nabi SAW kan mengatakan ini statoktum ilaihi sabila. Jika kamu mampu untuk haji, maka haji. Kalau tidak, ya nggak usah. Kemudian pondasi yang berikutnya dalam hadis ini yang terakhir adalah shaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dan ini sudah masyhur. Bulan Ramadan yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai tidak ditunaikan. Inilah 5 pondasi yang disebutkan dalam hadis yang ketiga ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah napa Pak Bu? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji. Yang kelima puasa
Ramadan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Insyaallah untuk faedah-faedahnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.